Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya senang sekali bisa kembali menyapa para sahabat setia, yang selalu semangat menjaga kesehatan meskipun usia sudah memasuki 60 tahun ke atas. Sebelum kita mulai berbincang tentang topik menarik hari ini, saya ingin tahu, sahabat berasal dari kota mana? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau mungkin dari luar negeri yang kebetulan sedang rindu kampung halaman? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, karena saya selalu senang membaca cerita-cerita dari Anda semua. Dan untuk sahabat yang baru bergabung di channel Lansia Sehat, selamat datang. Di sini kita sama-sama belajar menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana, aman, dan mudah dilakukan sehari-hari. Tidak perlu mahal-mahal. Cukup memahami makanan dan minuman di sekitar kita yang ternyata punya manfaat luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Semoga tubuh tetap bugar, tekanan darah terkontrol, gula darah stabil, dan persendian tidak terlalu sering nyeri ya. Kalaupun ada yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk sahabat yang sehat, semoga selalu diberikan panjang umur dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Nah, hari ini kita akan membahas satu makanan tradisional yang sangat akrab di lidah kita, tapi sering dianggap sepele. Padahal kalau diteliti lebih dalam, ternyata makanan ini menyimpan manfaat besar, terutama bagi sahabat lansia usia 65 tahun ke atas. Makanan ini adalah tape singkong. Ya, betul sekali. Tape singkong yang biasanya kita temui di pasar, dibungkus daun pisang, berwarna putih kekuningan, lembut, dan manis sedikit asam itu ternyata punya rahasia kesehatan yang menarik untuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke manfaatnya, coba saya tanya dulu, siapa di antara sahabat yang dulu waktu muda suka makan tape singkong saat acara keluarga atau hajatan? Mungkin sambil minum teh hangat di sore hari? Nah, makanan sederhana yang penuh kenangan ini ternyata punya kandungan yang sekarang sedang banyak diteliti oleh para ahli gizi dan dokter. Apalagi di usia lansia, kebutuhan tubuh kita akan nutrisi tertentu berbeda dengan saat kita masih muda. Kenapa saya memilih topik ini? Karena banyak sekali sahabat lansia yang bertanya melalui komentar maupun pesan pribadi. Dok, boleh nggak sih makan tape singkong kalau sudah tua? Aman nggak buat gula darah? Bener nggak bisa bikin badan hangat dan nggak gampang masuk angin? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar sekali, karena memang di usia 65 tahun ke atas, kita lebih berhati-hati terhadap makanan. Salah sedikit bisa mempengaruhi tekanan darah, pencernaan, bahkan tidur malam kita. Tenang saja, dalam pembahasan kali ini saya akan membagikan 6 fakta penting tentang tape singkong menurut dokter yang jarang diketahui orang. Kita akan bahas kandungan nutrisi, bagaimana proses fermentasi membuatnya unik, hingga tips konsumsi yang aman untuk sahabat lansia. Bukan hanya teori, tapi juga disertai pengalaman nyata dari beberapa orang yang sudah mencobanya dan merasakan perubahan positif. Jadi, jangan lewatkan sampai akhir, ya. Sebelum masuk ke faktanya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk sejenak bersyukur. Bayangkan, di usia sekarang kita masih diberi kesempatan belajar hal baru. Masih bisa mencoba makanan tradisional yang dulunya mungkin sering kita makan, tapi sekarang kita lihat dari sisi kesehatan. Bagi saya pribadi, ini adalah momen yang sangat berharga, karena kita tidak hanya menjaga kesehatan sendiri, tapi juga bisa membagikan informasi ini ke anak-anak dan cucu kita, supaya mereka juga mengerti bagaimana cara mendampingi orang tua dengan penuh perhatian. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya ingin sahabat mengingat satu hal penting. Tidak semua makanan tradisional otomatis sehat, tapi jika kita tahu cara mengolah dan mengonsumsinya, makanan sederhana pun bisa menjadi sumber energi dan kebahagiaan. Begitu juga dengan tape singkong. Ada cara aman menikmatinya, ada batasan porsinya, dan ada waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Semua ini akan kita bahas satu persatu. Mari kita mulai perjalanan kita mengenal tape singkong. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke 2 fakta pertama. Apa saja kandungan utama tape singkong, dan mengapa kandungan tersebut penting untuk tubuh lansia. Sahabat akan terkejut, karena di balik rasa manisnya, tape singkong ternyata menyimpan nutrisi yang bisa membantu saraf tetap sehat dan tubuh tetap bertenaga. Yuk, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bab 2. Fakta 1-2. Kandungan nutrisi utama tape singkong. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membuka perbincangan tentang tape singkong di bab sebelumnya, kini kita masuk ke bagian yang lebih mendalam. Apa sebenarnya kandungan utama tape singkong dan mengapa penting untuk lansia usia 65 tahun ke atas?
Fakta pertama dan kedua ini akan membuka wawasan baru tentang makanan sederhana yang sering kita jumpai sehari-hari. Fakta 1. Sumber karbohidrat mudah serap untuk energi lansia. Tape singkong berasal dari ubi kayu yang difermentasi. Proses fermentasi ini mengubah pati menjadi gula sederhana yang lebih mudah dicerna. Bagi lansia, kondisi pencernaan biasanya sudah tidak sekuat masa muda. Enzim pencernaan berkurang, lambung sering sensitif, dan metabolisme melambat. Nah, karbohidrat sederhana dari tape singkong menjadi solusi alami untuk memenuhi kebutuhan energi tanpa memberatkan sistem pencernaan. Bayangkan tubuh seperti mesin yang butuh bahan bakar. Karbohidrat sederhana dalam tape langsung diserap usus dan diubah menjadi energi. Ini bermanfaat bagi sahabat yang sering merasa cepat lelah saat beraktivitas ringan, seperti berjalan ke halaman, membersihkan rumah, atau sekadar bermain dengan cucu. Dokter gizi bahkan menyebutkan, satu potong tape singkong sudah cukup membantu menambah tenaga tanpa membuat perut terasa penuh. Namun, penting untuk dicatat, meskipun cepat memberi energi, porsinya harus terkontrol. Untuk lansia dengan kadar gula darah normal, 2-3 potong kecil tape cukup dalam satu kali makan. Sedangkan bagi yang memiliki diabetes, konsultasi ke dokter diperlukan untuk menentukan porsi aman, karena gula alaminya tetap bisa memengaruhi kadar glukosa darah. Selain energi, karbohidrat dalam tape juga membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat. Itulah mengapa banyak orang tua dulu suka menyajikan tape saat cuaca dingin atau hujan. Rasa hangat itu bukan sugesti, tapi efek metabolisme tubuh yang bekerja memecah karbohidrat menjadi energi panas. Bagi lansia yang sering merasa dingin di tangan dan kaki, ini bisa menjadi manfaat tambahan yang menyenangkan. Fakta 2. Kandungan vitamin B kompleks yang menjaga saraf dan metabolisme. Fakta kedua yang sering diabaikan adalah kandungan vitamin B kompleks dalam tape singkong. Proses fermentasi alami tidak hanya mengubah rasa, tapi juga meningkatkan kadar vitamin tertentu, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B6, piridoksin. Ketiga vitamin ini bekerja sama untuk mendukung fungsi saraf, menjaga kesehatan otak, dan membantu tubuh memecah karbohidrat serta protein menjadi energi. Untuk sahabat lansia, vitamin B sangat penting karena penurunan fungsi saraf sering terjadi seiring bertambahnya usia. Gejalanya bisa berupa kesemutan di tangan atau kaki, cepat lupa, bahkan suasana hati yang mudah berubah. Dengan asupan vitamin B yang cukup, risiko masalah saraf bisa ditekan, sekaligus membantu tubuh tetap bugar dalam menjalani aktivitas harian. Menurut beberapa dokter, lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya vitamin B, termasuk tape singkong, cenderung memiliki metabolisme lebih baik dan jarang mengalami rasa lelah berlebihan. Vitamin B juga membantu produksi sel darah merah, sehingga mengurangi risiko anemia yang sering dialami usia lanjut. Pendapat dokter dan hasil pengamatan. Seorang dokter gizi komunitas pernah menyampaikan dalam seminar kesehatan lansia bahwa tape singkong sebenarnya bisa menjadi pilihan camilan sehat jika dimakan dalam batas wajar. Beliau menjelaskan, kandungan gula alaminya memang harus diwaspadai penderita diabetes, tapi fermentasinya menghasilkan vitamin yang bermanfaat untuk saraf dan daya tahan tubuh. Dengan porsi kecil, tape justru membantu lansia tetap bertenaga. Ada pula pengalaman menarik dari seorang nenek berusia 67 tahun yang sering saya temui di acara posyandu lansia. Beliau bercerita, setelah rutin makan tape singkong seminggu sekali, rasa kesemutan di kakinya berkurang. Awalnya ia khawatir karena manisnya tape, tapi setelah dicek dokter, kadar gulanya tetap stabil karena porsinya terkontrol. Cerita seperti ini menambah keyakinan bahwa tape singkong memang bisa dimanfaatkan dengan bijak. Setelah memahami dua kandungan utama ini, kita mulai melihat pola. Tape singkong bukan sekadar makanan manis tradisional, tetapi memiliki peran penting dalam memberikan energi cepat sekaligus mendukung kesehatan saraf lansia. Namun, ini baru awal. Masih ada fakta menarik lain tentang bagaimana fermentasi tape singkong menghasilkan probiotik alami yang baik untuk pencernaan dan bagaimana manfaat tersebut bisa memperkuat sistem imun lansia. Semua itu akan kita bahas di bab berikutnya, agar sahabat memiliki pemahaman menyeluruh sebelum memutuskan memasukkan tape singkong ke dalam menu harian. Bab 3. Fakta 3-4. Fermentasi dan manfaat pencernaan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami dua fakta awal tentang kandungan energi dan vitamin B kompleks dalam tape singkong, sekarang kita akan melangkah lebih dalam ke proses yang membuat tape ini berbeda dari singkong biasa, yaitu fermentasi. Fermentasi bukan sekadar mengubah rasa singkong menjadi manis dan sedikit asam, tetapi juga menciptakan senyawa baru yang bermanfaat bagi tubuh, terutama probiotik alami.
Proses inilah yang menjadi dasar dari fakta ketiga dan keempat yang akan kita bahas. Fakta 3. Proses fermentasi menghasilkan probiotik alami. Fermentasi adalah proses alami di mana mikroorganisme, seperti ragi dan bakteri baik, memecah pati singkong menjadi gula sederhana dan menghasilkan senyawa tambahan seperti asam organik dan vitamin. Dalam tape singkong, fermentasi ini berlangsung selama beberapa hari hingga teksturnya menjadi lembut, aromanya khas, dan rasanya manis asam. Keistimewaan proses ini adalah munculnya probiotik alami. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang, jika dikonsumsi dalam jumlah cukup, dapat memberikan manfaat kesehatan, terutama bagi pencernaan. Pada lansia, keberadaan probiotik dalam makanan sangat berharga karena usus mereka cenderung kehilangan keragaman bakteri baik akibat penuaan, pola makan tidak seimbang, atau penggunaan obat jangka panjang seperti antibiotik dan obat lambung. Dengan mengonsumsi tape singkong dalam porsi kecil, sahabat lansia bisa mendapatkan tambahan bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Keseimbangan ini penting untuk mencegah masalah umum pada usia lanjut seperti sembelit, kembung, atau diare ringan. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan probiotik dari makanan fermentasi dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi lain, termasuk kalsium dan zat besi, yang keduanya krusial untuk lansia. Fakta 4. Manfaat probiotik untuk pencernaan dan imunitas. Probiotik tidak hanya bekerja di usus, tapi juga memberi pengaruh besar terhadap sistem kekebalan tubuh. Sebagian besar sel imun berada di saluran pencernaan, sehingga kondisi usus yang sehat sangat menentukan daya tahan tubuh. Bagi lansia, menjaga kekebalan tubuh adalah kunci untuk mencegah infeksi, terutama flu, batuk, atau masalah pencernaan yang sering kambuh saat musim berganti. Mengonsumsi tape singkong secara bijak dapat membantu memperbaiki kondisi usus. Lansia yang sebelumnya sering mengalami perut kembung atau sulit buang air besar biasanya akan merasakan perbaikan setelah beberapa kali mengonsumsi makanan fermentasi. Hal ini bukan hanya karena probiotik, tetapi juga karena serat singkong yang ikut membantu memperlancar pergerakan usus. Dari sisi medis, Dr. Gizi sering menekankan bahwa probiotik berperan penting dalam good brain axis, yaitu hubungan antara usus dan otak. Kesehatan pencernaan yang baik dapat mempengaruhi suasana hati, mengurangi stres, bahkan membantu tidur lebih nyenyak. Ini sangat relevan bagi lansia yang sering mengalami gangguan tidur atau mudah cemas. Bayangkan, hanya dengan camilan sederhana seperti tape singkong, lansia bisa mendapatkan efek menenangkan sekaligus menyehatkan. Pengalaman lansia, pencernaan lebih nyaman. Ada kisah menarik dari seorang kakek berusia 70 tahun yang tinggal di desa dekat Solo. Beliau sering mengalami masalah sembelit sejak pensiun, terutama karena aktivitas fisik berkurang. Setelah mendapat saran dari posyandu lansia untuk mencoba makanan fermentasi alami, beliau rutin mengonsumsi tape singkong seminggu 2 kali. Hasilnya cukup mengejutkan. Pencernaannya menjadi lebih lancar, perut tidak terasa begah, dan tidur malamnya lebih tenang. Kisah lain datang dari seorang nenek di Bandung yang sebelumnya sering mengalami sakit perut ringan akibat asam lambung. Ia awalnya ragu mencoba tape, karena khawatir rasa asamnya memperburuk kondisi. Namun setelah konsultasi ke dokter, ia diberi panduan porsi kecil, sekitar 1 potong per hari, dan hasilnya cukup positif. Perut terasa lebih nyaman dan jarang kambuh. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa manfaat tape singkong bisa dirasakan nyata jika dikonsumsi dengan benar. Kuncinya ada pada porsi, frekuensi, dan kondisi kesehatan masing-masing lansia. Perhatian, konsumsi aman bagi lansia. Walaupun probiotik bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu sahabat lansia perhatikan. Pertama, jangan makan tape singkong yang sudah terlalu lama disimpan hingga berbau menyengat atau teksturnya berubah terlalu lembek, karena itu tanda fermentasi berlebihan dan berpotensi menghasilkan alkohol lebih tinggi. Kedua, bagi penderita MAG parah, konsumsi tape sebaiknya dilakukan setelah makan utama agar asamnya tidak memicu nyeri. Ketiga, selalu pastikan bahan bakunya bersih dan proses pembuatannya higienis untuk menghindari kontaminasi. Tape singkong sebaiknya dianggap sebagai camilan pendukung, bukan pengganti makanan utama. Dengan cara ini, manfaat probiotik bisa diperoleh tanpa risiko berlebihan. Kombinasikan dengan pola makan seimbang yang kaya sayur, buah, dan protein ringan seperti ikan atau tempe, agar kesehatan lansia tetap optimal. Setelah membahas probiotik dan dampaknya bagi pencernaan serta kekebalan tubuh, kita melihat satu pola yang menarik. Tape singkong tidak hanya memberi energi, tetapi juga menyeimbangkan kesehatan usus. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Ada satu lagi kelebihan unik tape singkong yang jarang dibahas.
kemampuannya meningkatkan energi harian dan mempengaruhi suasana hati lansia. Hal ini akan kita bahas dalam fakta kelima di bab berikutnya, lengkap dengan tips bagaimana mengonsumsi tape untuk mendapatkan manfaat tersebut tanpa berlebihan. Bab 4. Fakta 5. Energi harian dan suasana hati. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana fermentasi dalam tape singkong menghasilkan probiotik yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh, sekarang kita akan melanjutkan ke fakta kelima yang sering luput dari perhatian, pengaruh tape singkong terhadap energi harian dan suasana hati lansia. Banyak yang mengira tape hanya memberi rasa manis tanpa manfaat lain, padahal penelitian menunjukkan makanan tradisional ini memiliki potensi untuk membantu meningkatkan vitalitas sekaligus memperbaiki mood, terutama pada usia lanjut. Energi tambahan untuk aktivitas sehari-hari. Usia 65 tahun ke atas biasanya ditandai dengan penurunan metabolisme. Tubuh tidak lagi mampu memproses makanan seefektif masa muda, sehingga energi cepat habis meski aktivitas ringan. Tape singkong, melalui proses fermentasi, menyediakan gula sederhana yang mudah diserap tubuh. Gula ini langsung digunakan sebagai sumber energi tanpa memerlukan proses pencernaan yang panjang. Banyak lansia yang sering merasa lemas setelah bangun tidur atau saat sore hari. Kondisi ini wajar karena cadangan energi tubuh sudah berkurang. Dengan mengonsumsi sedikit tape singkong, tubuh mendapat tambahan tenaga alami yang dapat membantu lansia tetap aktif, misalnya untuk berjalan-jalan ringan, berkebun, atau mengikuti kegiatan posyandu. Selain gula sederhana, tape juga mengandung asam amino hasil fermentasi. Asam amino ini berperan penting dalam proses perbaikan jaringan dan produksi hormon tertentu yang mendukung stamina. Kombinasi antara gula dan asam amino menjadikan tape singkong tidak hanya memberi energi instan, tapi juga mendukung pemulihan tubuh setelah aktivitas. Dampak terhadap suasana hati. Menariknya, proses fermentasi tape singkong menghasilkan senyawa yang dapat mempengaruhi suasana hati. Dalam dunia medis, hubungan antara usus dan otak dikenal sebagai good brain axis. Ketika usus dalam kondisi baik berkat probiotik, produksi hormon seperti serotonin yang berperan dalam rasa bahagia ikut meningkat. Inilah mengapa lansia yang rutin mengonsumsi makanan fermentasi sering merasa lebih tenang dan jarang murung. Serotonin berperan besar dalam mengatur kualitas tidur dan rasa nyaman emosional. Lansia yang mengalami gangguan tidur atau mudah cemas dapat merasakan manfaat tambahan dari tape singkong, tentu dengan porsi yang sesuai. Beberapa lansia yang saya temui mengaku lebih mudah tersenyum dan tidak cepat marah setelah rutin mengonsumsi makanan fermentasi, termasuk tape singkong. Walau sederhana, efek ini penting karena suasana hati yang baik akan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Kaitan energi dan mood dengan aktivitas sosial. Energi dan mood yang lebih baik berpengaruh langsung pada aktivitas sosial lansia. Ketika tubuh terasa bugar dan pikiran lebih tenang, mereka lebih semangat untuk berinteraksi dengan keluarga, menghadiri arisan, atau mengikuti pengajian. Ini penting karena aktivitas sosial berperan besar dalam mencegah kesepian dan depresi pada usia lanjut. Sahabat tentu setuju. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat lansia tersenyum saat bercengkerama dengan cucu atau tetangga. Tape singkong mungkin bukan obat mujarab, tapi manfaatnya dalam memberi energi dan mempengaruhi mood patut diapresiasi sebagai bagian dari pola makan sehat. Cara aman mengonsumsi tape singkong. Meskipun punya manfaat, konsumsi tape singkong tetap perlu aturan agar aman bagi lansia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Porsi kecil tapi rutin. Cukup 2-3 potong kecil per sajian, dikonsumsi 2-3 kali seminggu. Jangan dijadikan makanan utama, tetapi cukup sebagai camilan tambahan di sela waktu makan. Perhatikan kondisi kesehatan. Bagi penderita diabetes, konsultasikan dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi tape. Walau gula dalam tape berasal dari fermentasi alami, tetap dapat memengaruhi kadar glukosa darah. Hindari tape terlalu asam atau beralkohol tinggi. Tape yang terlalu lama difermentasi menghasilkan kadar alkohol lebih tinggi. Ciri-cirinya adalah rasa terlalu asam, tekstur terlalu lembek, dan aroma menyengat. Lansia sebaiknya menghindari kondisi ini karena dapat mengiritasi lambung. Pilih tape berkualitas. Pastikan bahan baku bersih, bebas dari jamur berbahaya, dan proses fermentasi higienis. Tape yang dibungkus daun pisang segar biasanya lebih aman dan terjamin kebersihannya. Waktu konsumsi yang tepat. Tape lebih baik dimakan setelah makan utama atau sebagai camilan sore hari. Hindari mengonsumsi saat perut kosong untuk mencegah perih pada lansia dengan masalah lambung. Kesaksian lansia, lebih bertenaga dan bahagia.
Seorang nenek berusia 68 tahun dari Yogyakarta bercerita bahwa sebelum mengenal manfaat tape singkong, ia sering merasa lesu menjelang sore. Setelah mencoba mengonsumsi tape seminggu 2 kali, ia merasakan perubahan. Tubuh lebih ringan, semangat beraktivitas meningkat, dan tidur malamnya lebih nyenyak. Dokternya bahkan mengatakan kadar hemoglobinnya stabil, tanda tubuhnya mendapat nutrisi tambahan dari fermentasi tape. Ada pula seorang kakek di Surabaya yang dulunya sering murung karena merasa kesepian setelah pensiun. Ia mulai mengonsumsi tape singkong saat kumpul keluarga, dan perlahan suasana hatinya membaik. Ia mengaku lebih mudah merasa bahagia dan jarang marah. Meskipun sederhana, perubahan ini berdampak besar pada kualitas hidupnya. Setelah memahami bagaimana tape singkong memberi energi dan memperbaiki suasana hati, kita tinggal membahas satu fakta terakhir, peran mineral dalam tape singkong terhadap kesehatan tulang dan tekanan darah lansia. Fakta keenam ini penting untuk diketahui karena berhubungan langsung dengan masalah paling umum pada lansia, yaitu pengeroposan tulang dan tekanan darah tidak stabil. Kita juga akan merangkum semua manfaat tape singkong yang telah kita bahas sebelumnya, serta memberi tips praktis memilih tape berkualitas. Yuk kita lanjut ke bab berikutnya untuk menutup pembahasan dengan pengetahuan yang lengkap dan bermanfaat. Bab 5. Fakta 6 dan kesimpulan. Mineral, tulang, dan tekanan darah. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas 5 fakta menarik tentang tape singkong mulai dari kandungan karbohidrat mudah serap, vitamin B kompleks, probiotik dari fermentasi, hingga pengaruhnya terhadap energi dan suasana hati. Kini kita sampai pada fakta terakhir yang tak kalah penting, peran mineral dalam tape singkong terhadap kesehatan tulang dan tekanan darah lansia. Setelah itu, kita akan merangkum semua pembahasan dan memberikan tips praktis agar sahabat bisa menikmati tape singkong dengan aman dan bermanfaat. Fakta 6. Kandungan mineral dan manfaatnya. Tape singkong ternyata menyimpan sejumlah mineral penting, meskipun kadarnya tidak sebesar susu atau sayuran hijau. Kalsium, magnesium, dan kalium adalah 3 mineral yang dominan dan sangat dibutuhkan oleh lansia usia 65 tahun ke atas. Kalsium untuk kekuatan tulang. Pada usia lanjut, tulang mengalami proses pengeroposan atau osteoporosis. Kekurangan kalsium membuat tulang rapuh dan mudah patah, terutama pada pinggul dan pergelangan tangan. Meskipun tape singkong bukan sumber utama kalsium, kandungan mineral ini tetap memberi kontribusi tambahan jika dikonsumsi bersama makanan lain yang kaya kalsium. Magnesium untuk relaksasi otot dan saraf. Magnesium berperan penting dalam membantu relaksasi otot dan mengatur sinyal saraf. Lansia yang sering mengalami kram atau kesemutan dapat memperoleh manfaat dari asupan magnesium alami yang terdapat pada tape. Mineral ini juga membantu tubuh memanfaatkan kalsium lebih efektif, sehingga keduanya saling melengkapi. Kalium untuk menjaga tekanan darah. Kalium dikenal efektif membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, asupan kalium dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tape singkong menyediakan kalium alami yang bermanfaat, terutama bila dikonsumsi dalam porsi kecil secara teratur. Kombinasi ketiga mineral ini menjadikan tape singkong tidak hanya bermanfaat untuk pencernaan dan energi, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan tulang dan keseimbangan tekanan darah, 2 masalah yang paling sering dihadapi lansia. Ringkasan 6 fakta penting. Agar sahabat lebih mudah mengingat, berikut rangkuman 6 fakta utama tape singkong yang telah kita bahas. Karbohidrat mudah serap, memberikan energi cepat tanpa membebani pencernaan. Vitamin B kompleks, mendukung kesehatan saraf, metabolisme, dan produksi sel darah merah. Probiotik alami, membantu menyeimbangkan flora usus dan memperbaiki sistem imun. Manfaat pencernaan dan imunitas, mengurangi masalah sembelit, kembung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Energi dan suasana hati, meningkatkan vitalitas harian, membuat lansia lebih semangat dan bahagia. Mineral untuk tulang dan tekanan darah, mendukung kekuatan tulang, relaksasi otot, dan kestabilan tekanan darah. 6 fakta ini menunjukkan bahwa tape singkong, meskipun sederhana, memiliki nilai gizi yang layak diperhitungkan. Namun, kuncinya tetap pada cara konsumsi, porsi kecil, frekuensi tepat, dan bahan yang higienis. Tips memilih dan menyajikan tape singkong yang aman. Agar manfaat tape singkong maksimal dan risiko minimal, berikut beberapa tips yang bisa sahabat terapkan. Pilih tape berkualitas baik. Cari tape yang warnanya putih kekuningan, teksturnya lembut, dan aromanya segar khas fermentasi. Hindari tape yang terlalu berair, berbau menyengat, atau terdapat bercak jamur.
Perhatikan kebersihan bahan baku. Pastikan singkong yang digunakan bebas dari getah berlebihan. Singkong yang pahit biasanya mengandung asam sianida lebih tinggi dan tidak aman dikonsumsi. Kontrol porsi. Untuk lansia sehat, 2 hingga 3 potong kecil per sajian sudah cukup. Untuk lansia dengan diabetes, konsultasikan porsi pada tenaga medis karena gula alaminya tetap memengaruhi kadar glukosa darah. Simpan dengan benar. Tape singkong sebaiknya disimpan di suhu sejuk dan tidak terlalu lama. Konsumsi dalam 2-3 hari setelah fermentasi selesai untuk mencegah alkohol berlebih. Kombinasikan dengan makanan lain. Nikmati tape bersama teh hangat tanpa gula, atau jadikan campuran minuman sehat seperti es tape susu rendah lemak untuk variasi rasa sekaligus menambah nutrisi. Pandangan dokter dan testimoni lansia. Seorang dokter gizi dari Klinik Kesehatan Lansia menyatakan bahwa tape singkong bisa menjadi camilan bermanfaat jika dikonsumsi sesuai porsi. Fermentasi alami memberikan probiotik yang membantu usus, sedangkan kandungan mineralnya mendukung kesehatan tulang. Yang penting, hindari tape yang sudah terlalu lama disimpan karena kandungan alkoholnya bisa meningkat, ujarnya. Seorang nenek berusia 72 tahun bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi tape singkong 2 kali seminggu, ia merasa lebih bertenaga dan jarang kram kaki. Bahkan tekanan darahnya lebih stabil dibanding sebelumnya. Cerita ini senada dengan pengalaman beberapa lansia lain yang merasakan manfaat serupa tanpa efek samping, asalkan konsumsi dilakukan dengan hati-hati. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita mengenal tape singkong telah sampai di ujungnya. Dari 6 fakta tadi, kita bisa melihat bahwa makanan tradisional yang sederhana ini ternyata menyimpan potensi besar untuk menunjang kesehatan lansia. Namun, seperti halnya semua makanan, kunci utama adalah keseimbangan dan kebijaksanaan dalam mengonsumsinya. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal bagi sahabat semua untuk memilih makanan dengan lebih bijak. Jangan ragu berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah sahabat pernah merasakan manfaat tape singkong? Atau justru punya resep olahan tape favorit keluarga? Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lainnya. Mari terus jaga kesehatan, tetap aktif, dan bersyukur atas setiap hari yang kita jalani. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Bab 6. Panduan konsumsi dan dampak sosial tape singkong bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal 6 fakta penting tentang kandungan dan manfaat tape singkong, mungkin sebagian dari Anda bertanya, bagaimana cara paling aman menikmati tape ini? Seberapa sering boleh dikonsumsi? Apakah benar-benar memberi dampak positif dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar, terutama bagi lansia yang lebih berhati-hati memilih makanan karena kondisi tubuh tidak lagi sekuat dulu. Pada bab ini, kita akan mengulas lebih mendalam cara mengatur pola konsumsi, menyesuaikan dengan kondisi kesehatan, sekaligus melihat bagaimana tape singkong juga membawa kebahagiaan sosial bagi lansia. Mengapa perlu panduan khusus? Usia lanjut membawa banyak perubahan fisiologis. Metabolisme melambat, kemampuan tubuh memproses gula berkurang, dan tulang menjadi lebih rapuh. Apa yang dulunya aman dimakan dalam jumlah banyak, kini harus dibatasi. Itulah sebabnya tape singkong, meskipun memiliki banyak manfaat, tetap membutuhkan panduan agar hasilnya optimal tanpa efek samping. Panduan ini tidak hanya soal berapa banyak yang boleh dimakan, tetapi juga mencakup waktu terbaik, cara memilih tape berkualitas, dan kombinasi makanan lain yang mendukung keseimbangan gizi. Dengan begitu, tape tidak hanya menjadi camilan lezat, tetapi juga bagian dari pola hidup sehat lansia. Frekuensi dan porsi ideal. Untuk lansia yang sehat tanpa riwayat penyakit kronis, 2 hingga 3 potong kecil tape singkong 2 kali seminggu adalah jumlah yang cukup aman. Porsi ini mampu memberikan tambahan energi dan nutrisi tanpa membebani sistem pencernaan atau meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Bagi lansia yang memiliki diabetes atau hipertensi, konsultasi dengan tenaga medis tetap diperlukan. Dokter biasanya akan menilai kondisi gula darah dan tekanan darah sebelum memberikan saran spesifik. Namun, dalam praktik umum, porsi setengah dari takaran normal bisa menjadi titik awal yang aman sambil memantau respons tubuh. Waktu terbaik mengonsumsi tape singkong. Banyak lansia yang menikmati tape sebagai camilan sore ditemani teh hangat atau air putih. Waktu ini cukup ideal karena tubuh sudah mendapat makanan utama sebelumnya, sehingga gula dalam tape tidak langsung memicu lonjakan kadar glukosa darah. Hindari mengonsumsi tape dalam kondisi perut kosong, terutama bagi lansia dengan riwayat gastritis atau MAG,
karena rasa asam dari fermentasi dapat memicu perih. Jika sahabat ingin memanfaatkan efek energinya, konsumsi tape singkong pagi menjelang siang juga bisa dilakukan, terutama sebelum melakukan aktivitas fisik ringan seperti senam, jalan santai, atau berkebun. Energi dari tape dapat membantu tubuh lebih bugar saat beraktivitas. Memilih tape berkualitas baik. Tape singkong yang baik ditandai dengan aroma harum khas fermentasi, tekstur lembut namun tidak terlalu berair, dan warna putih kekuningan yang bersih. Hindari tape yang terlalu asam, berbau menyengat, atau terdapat bercak hitam dan jamur, karena itu tanda fermentasi berlebihan atau kontaminasi. Bila memungkinkan, pilih tape buatan rumah atau dari penjual yang sudah terpercaya kebersihannya. Proses pembuatan yang higienis sangat penting, karena singkong yang tidak bersih dapat menimbulkan risiko keracunan ringan. Menggabungkan tape singkong dengan pola makan seimbang. Tape singkong sebaiknya bukan satu-satunya sumber energi. Jadikan ia sebagai pelengkap pola makan seimbang yang terdiri dari sayur, buah, protein hewani maupun nabati, serta karbohidrat kompleks lainnya seperti nasi merah atau kentang rebus. Dengan begitu, kebutuhan gizi harian lansia terpenuhi tanpa mengandalkan satu jenis makanan saja. Menariknya, tape singkong dapat diolah menjadi menu kreatif yang tetap sehat. Misalnya, campuran tape dengan yogurt rendah lemak untuk meningkatkan kandungan probiotik ganda, atau dijadikan topping pada bubur kacang hijau untuk menambah rasa manis alami tanpa gula tambahan. Kreasi sederhana ini dapat membuat lansia lebih semangat menikmati makanan sehat. Dampak psikologis dan sosial. Selain manfaat fisik, tape singkong juga memiliki nilai emosional. Bagi banyak lansia, makanan tradisional ini membawa kenangan masa muda, suasana hajatan, momen keluarga di desa, atau kebiasaan menikmati camilan bersama tetangga. Rasa nostalgia ini secara psikologis memberi efek positif, membuat lansia merasa lebih bahagia dan terhubung dengan masa lalu yang indah. Ketika tape singkong dihidangkan saat kumpul keluarga, suasana hangat tercipta. Lansia merasa dihargai karena seleranya diikuti, sementara anak cucu mendapat cerita baru tentang tradisi lama. Aktivitas sederhana ini dapat mengurangi rasa kesepian yang sering menjadi masalah besar di usia lanjut. Testimoni nyata dari lansia. Banyak kisah menarik datang dari para lansia yang rutin mengonsumsi tape singkong dengan bijak. Seorang kakek berusia 69 tahun dari Pekalongan bercerita bahwa setelah mencoba tape 2 kali seminggu, ia jarang lagi merasa lemas saat bekerja di kebun kecilnya. Ia bahkan lebih bersemangat menghadiri pengajian mingguan karena tidak cepat mengantuk. Seorang nenek di Makassar yang dulunya mudah cemas juga merasakan perubahan positif. Ia mengatakan, sejak rutin makan tape singkong, tidur saya lebih nyenyak dan saya merasa lebih ceria. Anak-anak saya senang melihat saya tidak mudah marah lagi. Cerita sederhana ini menunjukkan bahwa manfaat tape bukan hanya teori, tetapi bisa dirasakan langsung. Peringatan dan batasan. Walau banyak manfaat, sahabat tetap perlu waspada. Tape singkong tidak cocok dikonsumsi berlebihan karena kandungan gula dan alkohol alaminya bisa memicu masalah bagi penderita diabetes atau gangguan hati. Jika setelah makan tape muncul gejala seperti pusing, perut mual, atau gula darah naik drastis, hentikan konsumsi dan konsultasikan ke tenaga medis. Selain itu, jangan menyimpan tape terlalu lama di suhu ruang. Fermentasi yang berlanjut dapat meningkatkan kadar alkohol dan menurunkan kualitas nutrisinya. Simpan di lemari pendingin bila tidak langsung habis dimakan, namun sebaiknya habiskan dalam 2 hari. Kesimpulan bab ini. Panduan praktis ini menegaskan bahwa tape singkong adalah camilan tradisional yang dapat memberi banyak manfaat jika dikonsumsi secara cerdas. Kombinasi energi cepat, probiotik, vitamin, dan mineral menjadikannya pilihan tepat untuk menunjang kesehatan lansia, terutama bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan gaya hidup aktif. Lebih dari sekadar makanan, tape singkong adalah jembatan antara kesehatan dan kebahagiaan sosial. Ia menghubungkan generasi, memunculkan kenangan indah, sekaligus memberi alasan untuk berkumpul dan berbagi cerita. Dengan pemahaman yang benar, sahabat dapat menjadikan tape singkong bagian dari perjalanan sehat menuju usia lanjut yang penuh makna. Penutup. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menyelesaikan perjalanan panjang mengenal 6 fakta penting tentang tape singkong. Dari kandungan energi yang mudah diserap, vitamin B kompleks yang mendukung saraf, probiotik hasil fermentasi yang menyehatkan pencernaan, manfaat untuk imun tubuh, pengaruhnya terhadap energi harian dan suasana hati, hingga mineral yang membantu menjaga tulang dan tekanan darah. Semua fakta ini menunjukkan bahwa makanan sederhana yang sering dianggap biasa ternyata memiliki manfaat besar bila dikonsumsi dengan cara yang tepat.
Pesan terpenting yang bisa kita ambil adalah keseimbangan. Tape singkong bukan obat mujarab, tapi bila dinikmati dalam porsi bijak dan bagian dari pola makan seimbang, ia bisa menjadi teman baik untuk kesehatan lansia. Kita belajar bahwa tubuh di usia 65 tahun ke atas memerlukan perhatian khusus, dan pilihan makanan yang tepat akan membantu menjaga kualitas hidup sekaligus membawa kebahagiaan sederhana. Lebih dari sekadar nutrisi, tape singkong juga mengingatkan kita pada kenangan indah masa lalu. Makanan ini mempersatukan keluarga, memunculkan cerita lama, dan memberi rasa nyaman di hati. Saat Anda menyajikan tape singkong di rumah, bukan hanya tubuh yang mendapatkan manfaat, tetapi juga hubungan keluarga yang semakin erat. Semoga setelah menonton video ini, sahabat tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tetapi juga semangat untuk terus merawat diri, menjaga kesehatan, dan menghargai momen kecil yang berarti. Jangan lupa berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda punya kenangan khusus dengan tape singkong? Atau punya cara unik menikmatinya? Cerita Anda bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Semoga Tuhan selalu memberi kita kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan salam sehat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat. Saya ingin mengajak sahabat untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Tulis dari mana sahabat menonton, usia berapa sekarang, dan apa tantangan kesehatan yang sedang sahabat hadapi. Cerita sahabat bisa menguatkan penonton lain yang sedang mencari semangat. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, like, dan bagikan, share, ke keluarga atau teman yang membutuhkan. Jangan lupa berlangganan, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru penuh tips kesehatan lansia dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.